bin Ahmad Dahlan. Wah, luar biasa ya, kalau baca buku ini luar biasa. Karena buku inilah yang menjadi sumber kebohongan dari seluruh santri-santrinya. Apalagi kemudian ada buku yang ditopang oleh Syiah Rafidhah, dan tentu sangat menyenangkan Rafidhah yang ikut andil memanaskan suasana ketika itu. Pokoknya yang namanya Rafidhah itu memang dalam sejarahnya akan selalu mengambil keuntungan dari permasalahan yang terjadi di dalam tubuh umat Islam Sunni. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, saya Refli Harun. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan YouTube Zulkarnain Al-Maduri. Ya, jadi Zulkarnain Al-Maduri Channel. Banyak kajian tentang sunnah. Mudah-mudahan sobat-sobat semua berkenan untuk mampir ke channel ini, ya, untuk kebaikan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Kali ini yang akan saya angkat berkaitan dengan kasus isu kes, kata orang Malaysia. Isu ide-ide gila yang dilakukan oleh kelompok yang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ide gila ini dimulai dari kebohongan demi kebohongan. Kalau awalnya bohong, pasti itu seluruh muridnya akan ikut bohong gitu. Kalau awalnya dusta, pasti muridnya itu akan ikut dusta. Berkaitan dengan sejarah Syekh Ahmad Zaini Dahlan bin Ahmad Dahlan. Wah, luar biasa ya, kalau baca buku ini luar biasa. Karena buku inilah yang menjadi sumber kebohongan dari seluruh santri-santrinya. Apalagi kemudian ada buku yang ditopang oleh Syiah Rafidhah, dan tentu sangat menyenangkan Rafidhah yang ikut andil memanaskan suasana ketika itu. Pokoknya yang namanya Rafidhah itu memang dalam sejarahnya akan selalu mengambil keuntungan dari permasalahan yang terjadi di dalam tubuh umat Islam Sunni. Itu sejak zaman dahulu, ketika terjadi berbagai macam malapetaka di dalam Islam, Rafidhah selalu mengambil bagian yang dianggap menguntungkan dengan menyisipkan berbagai macam kedustaan ke dalam kasus-kasus yang terjadi ketika itu. Di dalam hal ini, misalnya seperti buku yang ditulis oleh Syekh Zaini Dahlan atau Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Mirip-mirip ya namanya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi jelas bukan Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah ini. Syekh Zaini Dahlan seorang sufi, seorang yang menurutnya itu nasabnya dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada lagi yang mengatakan nasabnya dari Hasan, dari Husain. Oi, banyaklah. Dan termasuk Sayyid di kalangan mereka, atau bisa dikenal kelompok syarif. Kalau wanitanya itu syarifah. Lah,
Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini menjadi mufti Syafi'iyah di Mekah di zaman yaitu Raja Syarif Husain. Tetapi kalau orang yang cerdas, punya otak, pemikiran yang benar, memang benar-benar intelektual, menggunakan nalar syihat, itu tidak mudah terpengaruh oleh tulisan picisan yang ditulis oleh beliau. Jadi roman picisan. Cerita horor yang dibuat oleh Syekh Ahmad Dahlan itu sama dengan kisah cerita horor gitu. Yang seperti itu semua orang bisa, apalagi kalau novelis ya atau cerpenis itu paling cerdas, paling pandai dengan ide-ide aktualnya menulis kisah-kisah horor. Kalau di dalam dunia kisah horor itu banyak sekali penulisnya ya. Di antaranya itu Abdullah Rahab, biasanya kisah-kisah horor yang ditulis itu. Sudah horor semuanya yang ditulis. Kisah hantu dan sebagainya. Kalau dunia paling bicara banyak kesaktian itu seorang novelis ya. Itu namanya Bastian Tito. Jadi saya banyak tahu tentang itu. Nah, ini lain lagi. Ini adalah Syekh Ahmad Zaini Dahlan bikin horor tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bikin tuduhan palsu gitu. Nah, tuduhan palsu itu mungkin Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini orang yang apa ya, tidak tahu dosa lah, karena merasa wali. Barangkali ya merasa wali. Nah, tulisan Syekh Zaini Dahlan ini kemudian di copy paste atau diterjemahkan oleh Sirajuddin Abbas yang menulis 40 masalah dalam Islam ya. Nah, di antaranya ya menggambarkan bukan hanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dulu dilukiskan gila oleh Sirajuddin Abbas, penulis Indonesia dari Aceh itu. Tapi juga habis-habisan menghina Ibnu Taimiyah. Wah, luar biasa, seolah-olah dia lebih hebat dari Ibnu Taimiyah. Padahal bukunya ya, kalau dibaca itu buku 40 masalah dalam Islam, tidak sedikit hadis-hadis palsu dan lemah dijadikan hujah. Sama dengan yaitu Syekh Zaini Dahlan, Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Itu hadis mungkar, ada hadis sekitar tawasul, itu hadis mungkar, ada hadis palsu, ada itu dijadikan hujah dalam rangka pembenaran, yaitu pahamnya yang dianggap benar, sampai mengambil hadis-hadis yang tidak ada sanadnya pun dijadikan hujah oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Termasuk juga kisah-kisah yang ditulis itu semuanya 100% dusta itu. Tidak ada kebenarannya sama sekali itu. Tapi kemudian tulisan ini menjadi tulisan yang viral. Kalau sekarang istilahnya viral gitu. Tersebar ke seluruh dunia Islam. Tujuannya yaitu memprovokasi umat Islam agar umat Islam membenci Wahabi. Jadi buku rompis ruman picisan itu yang bercerita horor, itu cerita horor dibuat-buatnya, semua adalah kedustaan itu. Tidaklah Zaini Dahlan sendiri yang hidup ketika itu, mengapa tidak terancam jiwanya kalau memang terjadi pembunuhan? Kan aneh. Bahkan Raja Husain Syarif ketika itu malah memberikan dorongan, tolong itu siapapun yang melakukan jemaah haji nantinya itu jangan ada yang dilarang. Padahal dulu di zaman Raja Husain Syarif itu seluruh jemaahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dilarang ke Mekah. Nah, itu dilarang ke Mekah karena dianggap haram. Sholat di belakang mereka dianggap haram oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Jadi Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini masuk ke dalam takfiri, orang yang mengkafirkan orang, dan kemudian di suasananya itu dirubah seolah-olah yang takfiri itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian yang dijadikan rujukan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini adalah adik dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal
diyakini bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adiknya Syekh Sulaiman itu tidak tahu agama. Tidak tahu agama. Lalu bagaimana kalau misalnya seperti Abu Jahal itu karena kedekatan hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah tidak salah? Salah pada akhirnya. Karena dia Abu Jahal. Ya, itu ya. Jadi kisah yang disebarluaskan oleh para pendukung buku Syekh Ahmad Zaini Dahlan itu adalah bagian dari provokasi yang dilakukan oleh para provokator. Jadi kalau saya baca ya bukunya ini menarik sekali saudara. Kalau kita menariknya apa? Buku ini diterjemahkan yaitu tinjauan kritis dari kitab Mutiara Cahaya dalam Menolak Paham Wahabi, Durarus Saniyah. Jadi Durarus Saniyah fi Raddi 'alal Wahabiyyah karangan Ahmad Zaini Dahlan. Ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dibaca buku itu ya, kalau telah mendalam buku itu dengan penuh keilmuan, akan tahu kebohongan Syekh Ahmad Zaini Dahlan itu. Akan tahu sekali. Nanti kita akan menunjukkan di mana letak kebohongan beliau itu. Kemudian memang menjadi sunnatullah kalau seorang menyampaikan dakwah tauhid sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendakwakan tauhid akan dihadapkan ke berbagai masalah, termasuk masalah-masalah kekuasaan. Itu pasti itu sunnatullah, itu tidak bisa didustai. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Jadi kalian tidak akan menemui dalam sunnatullah itu perubahan. Akan terjadi, sunnatullah itu akan menimpa kepada orang yang menyampaikan dakwah tauhid, karena itu menjadi ketentuan Allah bahwa orang yang mau bertauhid saja itu akan penuh cobaan, akan penuh ujian. Itu ya. Jadi apa? Hal ini tidak membuat orang-orang yang bertauhid menghentikan dakwanya. Bahkan dengan ujian seperti itu akan makin melancarkan dakwanya. Jadi kalau kita lihat buku-buku yang diterjemahkan dari buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sebagaimana yang saya katakan tadi adalah yaitu Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Jadi mulai dari halaman 309 itu membicarakan kitab tadi Al-Fitnatul Wahabiyah dan sangat laris. Kemudian buku konsep dasar pengertian Ahlus Sunnati wal Jamaah Dr. Handis Kiai Haji Ahmad Masduki juga menjiplak. Jadi kita anggap saja bahwa mereka itu menjiplak bukunya Sirajuddin Abbas dari buku satu, dari sumber yang satu itu. Jadi kedustaan itu dari sumber yang satu tadi. Kemudian sebuah majalah Cahaya Nabawi terbitan Ma'had Sunniyah Salafiyah Pasuruan membuat judul yang hebat, membongkar kedok Wahabi. Wow. Jadi ini majalah ini kemudian menjadi juga berasal dari, yaitu bukunya namanya Fitnatul Wahabiyah, sama dari bukunya Syekh Ahmad Dahlan. Jadi sumbernya dari sana semua itu. Dan buku Fitnatul Wahabiyah itu adalah buku yang penuh dengan kedustaan, penuh dengan kebohongan, penuh dengan provokasi. Data-datanya tidak valid. Dan ini menjadi andalan setiap orang yang benci Wahabi. Jadi benci Wahabi. Menjadi andalan setiap orang yang benci Wahabi. Dengan buku itu mereka bergerilya untuk membendung pemikiran yang
tujuannya untuk membangkitkan kualitas tauhid itu tadi. Dilakukan dengan berbagai macam cara agar umat tidak lagi percaya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenyataannya ya, makin dibendung dakwah ini, makin saja membesar gitu. Bahkan kebencian mereka ini suatu saat akan memuncak karena tidak berhasil. Bisa dikatakan gagal. Dengan berbagai macam cara akan dilakukan oleh mereka untuk menumpas Wahabi. Itu pasti itu. Jadi nanti bisa saja terjadi hal itu. Kemudian kalau kita lihat, yang pertama berkaitan dengan tawasul. Jadi dalam tawasul ini menggunakan hadis-hadis dhaif palsu untuk melegalkan pendapatnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Itu banyak sekali ya. Misalnya seperti hadis, siapa yang menziarahi kuburku maka wajib mendapatkan syafaatku. Nah, siapa yang menziarahiku setelah matiku seakan-akan dia menziarahiku pada waktu hidupku. Ini kalau dilihat dalam kitab Syiah persis ini. Siapa yang berhaji ke Baitullah namun tidak menziarahiku maka sungguh dia telah menyepelekanku. Nah, semua yang tertulis di dalam kitab Wahabi, Fitnatul Wahabiyah ini, hadis yang pertama dan kedua itu adalah hadis mungkar. Sedangkan yang ketiga itu adalah palsu gitu. Jadi rupanya buku yang dijadikan rujukan itu adalah dari awal sudah penuh dengan kebohongan. Makanya saya katakan, kalau sudah penuh dengan kebohongan, tentu saja endingnya juga penuh dengan kebohongan. Pada akhirnya akan menjadi, yaitu perpanjangan lidah dari orang yang mengatakan bahwa itu adalah hadis. Semuanya mendapatkan bagian dosa dari penyampaian hadis-hadis palsu itu. Itu kalau kita lihat ya. Jadi yang kedua itu bikin kedustaan mereka, membuat kedustaan atas Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Contohnya yang nampak dalam keadaan Muhammad bin Abdul Wahab bahwasanya dia mengaku sebagai nabi. Ini berita dusta. Jadi berita dusta yang dikembangkan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan karena sudah merasa kalah perang ya, kalah perang. Kemudian katanya juga dia juga menyuruh wanita untuk mencukur rambut para wanita pengikutnya. Ini juga kedustaan besar, kedustaan. Kemudian lagi, dia Muhammad bin Abdul Wahab berkhutbah di masjid-masjid dan berkata dalam setiap khutbahnya, barang siapa bertawasul dengan Nabi, dia adalah kafir. Ini juga kedustaan besar. Jadi banyak sekali kedustaan kalau kita ungkap dari pernyataan Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini, yang diagung-agungkan oleh pengikutnya itu, yang diagung-agungkan oleh mereka sebagai tolak ukur kebenaran di dalam beragama. Jadi sangat menakutkan ya, banyak sekali kisah-kisahnya ini. Ada puluhan. Jadi membongkar kedustaannya, bisa saja kita bongkar kedustaannya. Kemudian bagi orang yang mengklaim sesuatu harus mendatangkan bukti. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian sekarang kita tanyakan kepada mereka itu, kapan ceramah itu terjadi gitu. Saksinya siapa saja? Pasti itu bingung dia cari itu Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Karena ngarang-ngarang hadisnya saja penuh dengan kedustaan, kebohongan. Inilah yang digembar-gemborkan oleh seperti situs Singa Aswaja itu di YouTube. Padahal dia itu nggak tahu apa-apa gitu. Anak kecil. Jadi tidak tahu berita, dia bohongnya ikut menanggung kebohongan dia itu Singa Aswaja itu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ya, di dalam buku mereka ini juga kalau kita lihat ya, kalau kita lihat seperti ini misalnya, ini ya,
yang seperti dilontarkan oleh Syekh Idahram. Ternyata Idahram ini mengutip perkataan-perkataan Rafidhah. Mari kita ini Syekh Idahram ini, buku itu Sekte Berdarah Wahabi itu, dia selain mengutip perkataan Rafidah, mengutip perkataan fitnah Wahabiyah, mengutip Dararus Saniyah, jadi itu referensinya dia. Jadi semua kedustaan. Lalu bagaimana bisa dianggap sebagai karya ilmiah itu? Karena itu adalah sebuah kedustaan. Dan kalau kita lihat yang dikutip oleh siapa namanya, yang dikutip oleh Syekh Idahram ini, itu umumnya dari orang-orang Syiah. Ya, seperti kitab A'yanus Syiah itu. Jadi bukunya itu Muhsin Al-Amin, A'yanus Syiah, itu dikutip oleh namanya Syekh Idahram Marhadi itu. Jadi al-qaulu fit ta'wil qauli wa ma yu'minu aksaruhum billah illa wa hum musyrikun. Ini kemudian diterjemahkan oleh Syiah Rafidah yang dijadikan dalil-dalil oleh orang yang ngaku-ngaku aswaja. Yaqulu ta'ala daqruhu wa ma yaqiru aksaruha ula illadina wasafa azza wajal sifatahum biqaulihi wa qayyim min ayatin fis samawati wal ar yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'aridun billahi annahu khalaquhu wa razaqahu wa khalaqu kulla syai'in illa wa hum bihi musyrikun fi ibadatihimul awsan wal asnam wa ittikhadihim min dunihi arbaban wa za'mihim anna lahu waladan. Ta'ala Allahu amma yakulun uluwan kabira binahwil ladzi kulna fi dzalika qala ahlut ta'wil. Nah itu. Jadi kalau dilihat itu apa? Jadi di sini Syiah menyebutkan, menunjukkan akidah Syiahnya an Ibni Abbas. Nah, kemudian apa? Tatkala lemah kekuatan para raja Islam, maka dampaknya adalah kaum Wahabi, yaitu dari kalangan Arab Badui, menguasai negeri Hijaz dan Al-Haramain yang mulia, Mekkah dan Madinah, dan penghancuran lokasi-lokasi ziarah kaum muslimin, diantaranya adalah kubah para imam Ahlul Bait alaihissalam dan Adriha, mereka yang ada di Baki, demikian juga kubah-kubah kedua orang tua Nabi, Abdullah dan Aminah, serta kubah-kubah kakek-kakek beliau. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di sini, nyata sekali bahwa yang mengubarkan permasalahan ini adalah Syiah, Rafidhah, gitu. Dia membuat kedustaan-kedustaan yang luar biasa. Mereka melahirkan berbagai macam isu-isu tentang Wahabi, menumpang kondisi yang keruh ketika itu, yang ditimbulkan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Jadi makin banyaklah peristiwa-peristiwa yang tidak saling ketemu, karena memang tujuannya membenturkan. Nah, kemudian kalau kita melihat kisahnya Raja Husain itu akan makin seyakin-yakinnya siapa sebenarnya Syekh Ahmad Dahlan itu, seorang takfiri, sufi takfiri itu. Itu kalau kita lihat, karena sudah dengan jelas-jelas mengkafirkan Syekh Muhammad, bahkan menyebut apa namanya, pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu zanadik, kafir ya. Bahkan dilarang masuk Masjidil Haram dan sebagainya. Haram hukumnya sholat di belakang mereka. Itu banyak sekali. Nah, jadi ini kisah yang terjadi ketika itu. Lalu bagaimana kita sebagai seorang muslim akan mudah percaya begitu saja? Kecuali kalau kita itu memang tidak
punya akal sehat. Kata, kalau pinjam perkataannya Rocky Gerung itu, tidak punya akal sehat, tapi akal sakit. Maka bukan lagi melihat nilai kebenarannya, tapi dilihat nilai sosoknya yang mengatakan. Siapa yang mengatakan? Jadi karena yang mengatakan panutannya, apapun yang dikatakannya seolah kebenaran. Ini tentunya yang tidak layak dijadikan rujukan oleh kita sekalian sebagai seorang muslim. Yang jelas, kalau ada berita, fa'aridu ala kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, baru akan sampai pada tingkat kualitas kebenaran yang sesungguhnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.